Aku punya insecurity aku sendiri. Sebagai perempuan kadang-kadang pasti aku punya suatu komplain tentang diri aku sendiri. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Hi team dari Brilio, it's so good to finally be able to talk to you guys. So, to be honest, aku dari kecil adalah perempuan yang bisa dibilang sangat berani, nggak takut untuk mengekspresikan diri, dan merasa bahwa aku bisa melakukan apa aja yang aku inginkan dalam hidup aku. Dan aku nggak pernah merasa bahwa sebagai perempuan aku mempunyai keterbatasan. Tapi aku juga sadar bahwa aku harus menggunakan platform yang aku punya untuk bisa memberikan perempuan di luar sana punya opportunity yang sama seperti laki-laki untuk mempunyai pendidikan yang tinggi, untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas, untuk bisa menyuarakan opini mereka, dan juga untuk bisa mencapai mimpi mereka apapun itu. Karir aku bukan demi kesuksesan diri aku sendiri, tapi karir aku ini udah diberikan kepada aku oleh Tuhan supaya aku bisa menguatkan perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin tidak punya support yang sama dari keluarga mereka, atau dari teman-teman mereka, dari lingkungan mereka, apapun itu. Dan cara aku untuk mengempower perempuan, pertama-tama kalau dari karya aku menunjukkan lewat music aku bahwa sebagai perempuan kita jangan takut untuk mengekspresikan diri kita selama itu positif. Dan purpose perempuan di dunia ini bukan hanya untuk misalnya berkeluarga, tapi kita juga bisa menjadi wanita karir. And don't get me wrong, aku bukan bilang ini bagus, ini jelek, enggak. Menurut aku sebagai perempuan, misalnya ada perempuan di luar sana yang milih untuk menikah, punya anak, that is beautiful dan sangat mulia. Lewat social activism aku dan keluarga aku mempunyai yayasan yang namanya Sukarseno Peduli, di mana kita ngebangun sekolah-sekolah hancur di daerah Bogor. Kenapa daerah Bogor? Karena dulu waktu pertama aku pindah ke Indonesia, kita punya rumahnya di situ, dan aku percaya bahwa pendidikan nggak hanya bisa memutuskan tali kemiskinan, tapi juga membuat orang-orang berpikir lebih kritis, membuat orang-orang lebih open-minded, dan apalagi untuk perempuan, membuat perempuan lebih percaya diri. Aku baru aja memulai talk show aku sendiri yang namanya Bicara Cinta. Dan itu aku launch di platform YouTube baru yang bukan atas nama aku sendiri, tapi namanya Puella ID, yang artinya bahasa Latin perempuan yang kuat dan confident. Karena nggak semua orang punya privilege, mungkin tumbuh besar di keluarga yang bisa berdiskusi secara open, mungkin di sekolah juga mungkin mereka jarang bisa mengekspresikan apa yang ada dalam hati mereka atau pikiran mereka. Jadi talk show yang aku buat ini, Bicara Cinta, adalah hadiah nggak untuk hanya fans aku, tapi juga generasi muda Indonesia yang aku harap bisa ngebantu mereka dengan isu-isu yang mereka alami, yang mungkin mereka nggak bisa selalu obrolin di rumah atau di sekolah. Aku mulai karir aku umur 12-13 tahun, dan dari awal karir aku langsung aku mengalami verbal bullying, dan juga ya cyberbullying ya. Dan itu semua dia mulai dari aksen aku. Tuh aku masih kecil, mau remaja, aku ngerasa orang-orang nggak sadar bahwa orang yang mereka bully itu adalah anak kecil. Umur 12 tahun belum remaja loh, masih anak kecil. Dan mereka nggak sadar bahwa ejekan mereka itu bisa mengimpact seseorang secara mental dan emosional. Walaupun sekarang setelah dewasa aku ngerti bahwa kebanyakan komen orang sebenarnya adalah pujian, karena mereka nganggap aksen aku menghibur dan cute. Tapi saat aku masih kecil dulu, dalam hati aku dan pikiran aku mikirnya, wow, what did I do wrong? Apa sih salah aku sampai mereka seperti ini kepada aku? Like I used to question myself a lot. Dan sometimes aku nyalain diri aku sendiri. Emang ada sesuatu yang salah banget ya sama aku sampai orang-orang segitunya harus ngejekin aku. Dan di sekolah pun mungkin karena aku satu-satunya quote unquote artist, membuat aku dibully secara
sosial di sekolah dan sering juga mengalami verbal bullying di sekolah. Jadi aku ngerubah perspektif aku dan aku mikir ke diri aku sendiri, okay, let them say what they wanna say, tapi aku akan mengubah negativity yang aku dapetin dari mereka dan aku akan transform itu sebagai bensin yang menjadi motivasi dan pikiran positif dan kerja keras untuk ngebuktiin ke mereka bahwa oke, kalian boleh ngejelekin aku, tapi lihat, aku akan sukses secara akademik, aku akan sukses secara profesional. Di sekolah aku berusaha sebaik mungkin untuk selalu dapat nilai-nilai yang terbaik. Akhirnya aku juga masuk university yang sangat baik di Amerika. Dan aku juga atlet sekolah divisi 1, aku pemain basket, aku pelari 100 meter, 200 meter, dan high jump. Lama-lama mereka juga capek ngejelekin aku dan aku ngelihat perubahan setelah aku masuk Columbia University bahwa banyak dari haters itu berubah menjadi supporter. Dan mungkin oleh karena itu baru sekarang kelihatan sekali cara aku mengempower anak-anak muda, karena baru sekarang juga aku bisa berpikir jernih setelah bisa memaafkan bullies yang pernah membuli aku, dan itu totalnya mungkin butuh waktu 12,5 tahun. Jadi kalau secara logika dan secara objektif aku udah bisa bangkit dari umur 15 tahun dan aku berusaha ngebuktiin lewat aksi-aksi aku bahwa aku adalah orang yang capable. Sosok, to be honest, I'm gonna be really honest. Aku ngelaluinnya semua sendiri. Dan walaupun aku punya keluarga yang supportive dan juga punya lingkungan sekolah yang baik, I did it myself. Tapi makanya sekarang aku mempunyai platform Bicara Cinta dari channel Puella aku, dan aku juga baru aja melaunch Surat dari Cinta karena aku nggak mau orang-orang di luar sana harus menyadari ini semua dan belajar semua sendiri. Jadi kalau aku bisa ngebantu beberapa orang, mau itu sedikit atau banyak lewat karya aku, lewat platform aku, that would be such a blessing for me. Dari situ Surat dari Cinta lahir karena aku tahu banyak orang di luar sana yang mungkin nggak punya guidance yang cukup untuk bisa ngelaluin masa-masa yang susah sendiri. So, Surat dari Cinta itu untuk sekarang adalah platform di social media di mana kita membagi informasi dan awareness soal tipe-tipe bullying, tipe-tipe bully, dan apa yang bisa dilakuin untuk keluar dari situasi bullying atau trauma yang didapetin dari bullying. Tapi goalnya adalah dalam waktu dekat Surat dari Cinta ini akan jadi buku. Dari situ kita juga akan memilih cerita-cerita yang udah di-share oleh orang-orang yang ikut berpartisipasi lewat social media Surat dari Cinta. Dan goalnya dari situ adalah mudah-mudahan dari berbagai experience yang orang baca di Surat dari Cinta, mereka bisa belajar gimana ngatasin situasi bullying, dan goalnya adalah itu, dengan berbagi kita saling bertukar pikiran dan belajar dari satu sama lain agar bisa membantu diri sendiri, tapi yang lebih penting lagi ngebantu satu sama lain dan ngebantu orang-orang yang gak bisa ngebantu diri mereka sendiri. Walaupun ini klise dan terserah orang yang denger ini mau percaya atau gak percaya, aku bener-bener merasa bahwa there's beauty in everything you see. Dan gak seharusnya kita sebagai society punya beauty standards karena itu sama sekali gak fair. Dan kalau kita terus-terusan fokus kepada kekurangan kita, satu, kita gak akan pernah bahagia. Kedua, kita akan selalu ngerasa kosong. So, it's very important to focus on what you have and what you're good at. Kita harus fokus kepada kelebihan kita. Aku tahu Tuhan udah ngasih aku kelebihan, ada hari-hari di mana aku ngerasa insecure, tapi aku berusaha sebaik mungkin setiap hari untuk fokus kepada kelebihan aku, dan kalau ada kekurangan yang aku ngerasa aku bisa rubah, I'm gonna change it. That's easy. Kelemahan aku yang terbesar adalah I have a huge temper.
Aku gampang sekali frustasi dan gampang sekali marah karena kalau ada suatu hal yang aku nggak bisa kontrol dalam hidup aku, itu membuat aku langsung stres. Cause I'm such a perfectionist, aku gampang marah. Tapi aku tahu selama 5 tahun terakhir aku udah lebih bisa untuk sabar dan ngedengerin dan nggak langsung explode. I would like to believe I'm actually very sociable. Aku orangnya trustworthy banget. I'm a really good friend. Tapi mungkin nggak semua orang bisa ngelihat itu kalau impresi pertama mereka adalah waktu ngelihat aku lagi stres dan marah-marah. Padahal itu marah-marahnya bukan karena marah ke orang atau marah ke sesuatu yang spesifik, tapi lebih marah ke I can't control this, so I'm stressed. Dan stres bikin aku gampang marah. Menurut aku ini adalah calling dari Tuhan kepada aku untuk menggunakan platform aku untuk menyadarkan anak-anak muda, apalagi perempuan muda, bahwa hey, we have the freedom to choose. Kita juga bisa jadi pemimpin, kita juga bisa mengeksplor hidup kita juga bisa mengekspresikan diri kita sendiri. These are all very important. Tapi kalau kita mau melihat hal ini dari perspektif individu, step pertama adalah jangan membandingkan diri sendiri kepada orang lain. Dan kalau kita terus membandingkan hidup kita sama orang lain, kita akan selalu merasa ada yang kurang dalam diri kita. Dan kalau kita ngerasa ada yang kurang dalam diri kita akan menjadi orang yang punya kepercayaan diri yang juga berkurang. Kalau kepercayaan diri kita berkurang, kita jadi takut mengeksplor hidup. Kalau kita takut mengeksplor hidup, kita akhirnya nggak akan mengambil keputusan dalam hidup yang bisa bikin kita maju. 2, sebagai perempuan kita harus mau belajar. Educate yourself. Kalau kita mau belajar dan mau meningkatkan wawasan kita, otomatis confidence kita akan meningkat juga, dan dari confidence yang lebih kuat kita akan lebih berani lagi-lagi mengambil risk dalam hidup kita, lebih berani menjadi orang-orang yang independent. Dan kalau kita independent, kita jadinya nggak tergantung orang lain. 3, you need to learn to love yourself. Mencintai diri sendiri itu adalah hal yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak cinta sama diri kita sendiri, gimana kita mau mencintai orang lain atau ngebantu orang lain? Ada alasan kenapa kata self-worth itu ada kata self sebelum kata worth. Karena self adalah diri kita sendiri. Jadi hanya diri kita sendiri yang mempunyai hak untuk menilai harga diri kita dan value yang kita punya. Kita adalah manusia, dan setiap manusia, apapun gendernya, apapun kepercayaannya, apapun rasnya, apapun perbedaannya, layak untuk mempunyai hak-hak dan opportunity yang sama. Gitu. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Jangan membiarkan pikiran kita sendiri membuat limitasi yang menghambat perkembangan kita dan juga menghambat kesuksesan kita. Bahwa limitasi adalah sesuatu yang kita buat untuk diri kita sendiri. So don't limit yourself, dan jangan juga stuck dalam suatu siklus yang negatif atau sedih. Karena sebenarnya kita punya pilihan untuk bangkit. Hidup gak akan pernah mulus. Jadi kita harus siap untuk segala rintangan yang ada di depan kita. Karena itu adalah keindahan dari hidup kita. We learn from our mistakes. We learn from all the obstacles. So just keep fighting and know that everything's gonna be all right. Alright Sobri, makasih sekali udah nonton interview ini. Aku harap interview ini membantu kalian dan memotivasi kalian. Kalau kalian ingin sharing soal pengalaman kalian tentang bullying atau pelecehan, langsung aja ke Instagram @suratdaricinta. Dan kalau kalian ingin nonton hal-hal yang mungkin bisa menginspirasi, dan langsung aja ke talk show aku di YouTube namanya Bicara Cinta di channel Puella ID. Thank you so much for watching, and remember, never give up on yourself because you have the strength to get back on your feet. And mudah-mudahan I'll see you guys next time, and yeah, bye! See ya!